Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 14 Januari 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini? Oke, orang ini tuh masih tetap yakin, percaya tentang percintaannya. Dia masih positive thinking ya, pasti akan ada kisah cinta yang membuat dia merasa nyaman, membuat dia merasa happy, seperti itu. Dan kalau aku lihat gini, orang ini tuh sadar banget bahwa selama ini tuh dia terlalu fokus pada hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga dia butuh comeback, butuh kembali untuk memfokuskan pada hal yang bersifat romantik, ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih percaya ya akan adanya kisah romansa yang bisa dia jalani nantinya. Dan dia yakin bahwa orang yang masih cinta sama dia itu ya kamu gitu. Sehingga aku lihat di sini nanti akan ada masanya dia akan menyelesaikan masalah-masalah hal yang bersifat duniawi itu, kemudian kembali pada kamu ya. Jadi kalau aku lihat memang orang ini tuh lagi fokus sama hal-hal yang bersifat duniawi, tapi dia masih yakin bahwa kamu masih kok mau menunggu dia, masih kok mencintai dia seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini dia akan memberikan effort ya di hubungan kalian untuk menunjukkan bahwa dia pun sebenarnya masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, sehingga dia berharap kamu masih bisa menunggu dia. Terus itu aku lihat di sini ada healing family issue, berarti orang ini tuh sedang apa ya, eh lagi ngefokusin tentang kestabilan keluarga ya. Jadi em, gini, nampaknya orang ini tuh orang yang sudah punya anak, ya dia sudah menjadi orang tua, ya. Entah ini orang tua single atau mungkin dia mantan suamimu, ya. Intinya nih dia sudah menjadi seorang orang tua, seorang orang tua. Dia menjadi orang tua, ya sudah menjadi orang tua. Nah, em, dan saat ini tuh memang lagi fokus ya tentang kestabilan keluarganya. Kalau kalau memang kamu berdilingnya dengan orang yang sudah punya anak ya, ya mungkin dia sedang cari uang untuk mencukupi kehidupan anak-anaknya. Kalau misalkan dia mantan suamimu, ya mungkin dia ingin ingin menstabilkan dirinya ya agar agar dia bisa apa ya bisa bersanding lagi dengan kamu gitu ya. Kenapa dia nggak sekarang-sekarang aja datang ke kamu? Karena di sini dia merasa kayak saat ini tuh apa namanya tuh aku lupa ngomongnya. Gini, saat ini tuh dia ngerasa bahwa hanya dia gitu loh yang masih merasa mencintai kamu gitu ya. Dan kamu sudah menunjukkan bahwa kamu kayak udah nggak mau gitu sama dia. Kamu menunjukkan sudah acuh sama dia. Kamu menunjukkan kayak apa ya? Mungkin kamu sudah move on dari dia seperti itu ya. Jadi
kenapa dia nggak sekarang-sekarang aja membuat hubungan kalian itu langgeng gitu ya. Karena dia juga melihat dari sisi kamunya. Ya, sisi kamunya itu kayak udah pengen pergi gitu loh dari dia. Nah, untuk bisa menggapai kamu kembali, dia merasa memang harus stabil dulu dari kehidupan dia gitu ya. Entah ini tentang hal yang bersifat duniawi, berarti kan tentang materi gitu ya. Harus stabil dulu agar dia itu bisa setara gitu loh dengan kamu. Ya, berarti memang saat ini tuh keadaan materi dia itu memang lagi drop ya. Terus itu apa itu? It is safe for to you love ya. Oke. Dia berharap gini, kamu masih mau untuk membuka hatimu untuk dia gitu ya. Karena gini kan, dia itu masih percaya kok, kamu masih sayang, masih perhatian, masih cinta sama dia. Cuman saat ini memang kalau dari si dianya ini, dia memang kalau secara materi belum stabil, sehingga memang dia harus memfokuskan dulu hal-hal yang bersifat duniawi, ya, bersifat duniawi. Terus itu juga berarti kan situasi kamu dengan dia ini mungkin lagi nggak ada komunikasi, mungkin lagi nggak ada pertemuan, ya. Intinya nggak ada keintenan ya, apa sih keintensan itu, apa ya, keberlangsungan ya, komunikasi ataupun pertemuan gitu. Dan aku lihat di sini dia tetap percaya bahwa nanti akan kok ada masanya dia bisa sukses secara materi. Nah, di saat itulah dia bisa meyakinkan kamu bahwa dia ingin membuat kamu menjadi pasangan dia gitu ya. Cuman kalau untuk sekarang-sekarang belum bisa gitu ya. Dan dia berharap nih ya, dia berharap kamu masih mau membuka hati untuk dia. Ya, dia berharap kamu masih mau untuk menunggu dia gitu. Jadi kalau bisa dibilang nih, please sabar tunggu aku gitu. Ya, kalau aku lihat di sini. Jadi dia berharap kamu masih mau em, menerima dia gitu. Baik sekarang ataupun nanti. Jadi kalau ya itu, jadi kalau mau dibilang tuh, please mau nggak kamu sabar nunggu aku? Please boleh nggak kamu sabar untuk bersama aku gitu. Ya. Oke, you were the best thing in my life. Karena menurut dia, kamu pun memang masih orang yang terbaik lah ya, orang yang memang teristimewa di hati dia, ya di hidup dia, kayak gitu. Dan aku lihat juga em, apa ya, kamu itu orang yang punya tempat tersendiri ya di hati dia. Kamu orang yang memang apa namanya? hmm, Punya nilai ya di hati dia gitu ya. Terus itu memang saat ini kamu melihat dia kayak enggak kok, dia enggak menunjukkan bahwa dia masih menginginkan kamu. Dia aja enggak pernah komunikasi, enggak pernah apa itu namanya, ngabarin kamu, nggak pernah telepon kamu, chat aja nggak pernah gitu ya. It's okay, karena gini, orang ini nih benar-benar yang secara materi ya, secara materi itu tuh dia memang lagi kalau dibilang tuh nggak ada kepastian gitu loh, ya. Jadi untuk kalau kalau kita anggap parahnya nih ya, kalau kita anggap parahnya, dia pun nggak tahu untuk makan besok pun dia itu kayak masih
aduh apakah ada rezeki untuk besok hari gitu loh. Ya, saking orang ini tuh lagi benar-benar secara materi itu drop. Sehingga untuk cuman mikirin kamu aja itu kayak merasa tidak tidak sanggup, merasa tidak pantas, merasa kayak ayolah gitu ya. Jangan membuang-buang waktu hanya cuman mikirin kamu doang, action ke kamu aja nggak ada, tapi sampai-sampai melupakan pekerjaan yang ini untuk hasil esok hari gitu loh. Ya, makanya di sini dia mencoba untuk melupakan kamu sejenak dan dengan cara ya bekerja gitu loh. Karena dia pun masih memikirkan untuk esok hari gitu loh. Parahnya ya, parahnya orang ini tuh ya sampai segitunya gitu loh. Jadi menurut dia untuk waktu sekarang-sekarang ini itu menurut dia belum tepat bagi kita bisa bersama gitu. Terus itu memang orang ini ya dibilang takut ya untuk menghubungi kamu karena masih ada rasa ketidakpercayaan diri dia untuk bersanding dengan kamu, untuk sefrekuensi dengan kamu, untuk sepadan dengan kamu, seperti itu. Oke, mungkin kamu berpikir bahwa kalau cuma masalah materi, Kak, bisa kok aku terima kita berjalan beriringan sama-sama. Oke, kamu memang berpikiran seperti itu, tapi kalau menurut aku orang ini tidak ada pikiran yang seperti itu. Menurut dia, sebuah materi itu kayak harga diri gitu loh. Ya, harga diri. Mungkin memang orang ini, orang yang berdealing dengan kamu adalah seorang pria. Sehingga dia berpikiran materi itu adalah harga diri seorang pria gitu. Kamu maksud nggak sih? Jadi kayak gini loh, kan stereotip ya, stereotip masyarakat itu bahwa kalau punya hubungan pasti seorang prialah yang harusnya membayar segala sesuatu kebutuhan perempuan. Nah, itu ya, itulah harga diri seorang laki-laki. Stereotip itulah ya, stereotip yang sudah tertanam di benak masyarakat dan di benak dia, bukan hanya tentang bukan tentang pandangan orang-orang, bukan, tapi itu sudah masuk di stereotip, di pemikiran dia, sudah nyantol gitu ya, udah nyantol, sudah tertanam di pikiran dia bahwa memang harus laki-laki lah yang em, apa bisa membiayai, bisa apa yang perempuan mau dia yang bayar gitu, dia yang membiayai, laki-laki lah yang membiayai gitu, sehingga eh, materi itu bukan hanya sekedar katamu oke lah bisa kita cari bareng-bareng, enggak gitu ya, itu sebuah harga diri gitu loh kalau menurut dia ya. Oke, kalau misalkan dia perempuan, oke, mungkin memang dia ini seorang wanita yang mandiri ya, seorang wanita yang mandiri yang tidak mau dipandang rendah oleh laki-laki. Dia nggak suka hidupnya itu bergantung pada laki-laki gitu. Sehingga dia memang harus punya materi yang sepadan gitu loh. Ya, ya mungkin karena kan mungkin dia seorang janda yang sudah punya anak, dia sudah punya masa lalu yang kelam, ya. Dia pernah punya masa lalu percintaan yang apa itu namanya yang gagal, ya. Sehingga dari kegagalan percintaan dia itu membuat perubahan dan apa ya, perkembangan di dalam hidup dia dan dia punya prinsip bahwa dia nggak boleh kalah dengan hidup gitu. Dia nggak boleh bergantung lagi pada laki-laki. Sehingga timbullah eh, situasi atau timbullah prinsip dari seorang wanita yang memang ingin mandiri gitu, tidak mau bergantung. Ya, mungkin dulu dia tidak dinafkahi oleh prianya gitu kan. Mungkin dia dulu ketika menikah tidak membawa uh, apa
harta sepeser pun. Mungkin dulu atau mungkin sampai sekarang dia tidak dinafkahi oleh laki-lakinya, seperti itu loh. Ya, jadi ini aku bilang materi itu bukan hanya sekadar ya udah loh Kak, itu cuman uang, cuman materi. Enggak, itu sebuah harga diri gitu loh. Ya, jadi mungkin perspektif kamu seperti itu, tapi perspektif dia berbeda. Itu sebuah apa ya? Ya, sebuah tanggung jawab begitu, harga diri gitu ya. Jadi kalau aku harap sih kamu bisa memahami em, ini prinsip dia gitu ya. Tapi sejujurnya dia itu tidak bisa melupakan kamu, tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Makanya di sini untuk cara dia bisa lupa dengan kamu sejenak adalah dengan menyibukkan diri bekerja gitu ya. Tapi sejujurnya nih orang selalu kepikiran kamu terus ya. Orang ini tuh selalu em, apa ya, nggak bisa melepaskan atau melupakan kamu. Enggak ya. Kamu itu selalu nyantol gitu loh di pikiran dia ya. Aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat di sini, orang ini memandang kamu sekarang seperti apa sih? Atau orang ini sekarang pikirannya seperti apa sih? Atau orang ini sekarang perasaannya seperti apa sih sama kamu? Saat ini tuh dia sedang memikirkan kembali tentang hubungan ini. Ya, jadi masih ada rasa, selain rasa keinsecurean dalam diri dia untuk hubungan ini, orang ini tuh lagi bimbang ya untuk memikirkan hubungan ini. Em, Dia tuh memikirkan gini, dia ini mungkin memikirkan kembali hubungan dia bersama kamu karena dia ini punya gagasan yang lebih jelas tentang apa yang dia inginkan dari kamu di masa depan. Tentang gini, dia itu pengen berkeluarga dengan kamu, pengen menikah dengan kamu, pengen punya anak dengan kamu, pengen punya apa ya, eh, apa ya namanya, ya keluarga yang bisa tinggal di rumah kalian sendiri seperti itu ya. Sehingga orang ini tuh memang balik lagi ke materi ya. Makanya saat ini dia itu lagi drop secara keuangan, dia belum mampu untuk memberikan kepastian, memberikan komitmen ataupun janji-janji ke kamu. Apalagi mau ngerealisasiin janjinya, itu kayak masih masih belum mampu gitu. Sehingga makanya orang ini tuh saat ini tuh lagi bimbang ya, apakah hubungan ini masih bisa dilanjutkan atau aku harus berhenti ya. Ini balik lagi ke materi. Dia memandang materi yang dia miliki sekarang itu belum cukup gitu loh. Kecuali kalau kamu mau sama-sama membangun materi sama dia gitu loh. Ya, kamu sama-sama mau barengan gitu ya. Kita usahakan ya cari materi yang memang dia butuhkan untuk hubungan ini sama-sama gitu. Karena gini, Seven of Pentacles ini bukan hanya tentang apa ya, keberlangsungan masa depan aja, enggak, tapi ini tentang kestabilan. Kalau di dalam hubungan itu berarti dia berharap atau kartu ini menunjukkan bahwa ada pengharapan dari pasangan atau dari kedua belah pihak itu mau sama-sama kita perjuangkan hubungan ini. Jadi harus sama-sama ya, berarti ada omongan, ayo kita sama-sama, ayo kita berjuang bareng-bareng. Jadi ada omongan teken bahwa kita berjuang sama-sama dari nol gitu. Terus itu juga, ayo kita sama-sama apa itu namanya, memperkuat ikatan kita dengan kerja keras ya untuk menuai hasil eh, keuangan bersama gitu ya. Dan untuk nih
Kalau misalkan tentang biaya nikah misalkan ya, kan nih orang memang kalau bisa dibilang nih dari nol deh, nih orang ini lagi nol gitu ya secara materi. Parah-parahnya deh, parah-parahnya limit deh. Ya apa? Kok limit? Ya limit deh keuangan dia nol gitu lah ya. Ayo kita sama-sama cari biaya pernikahan gitu. Cuman kan pikirannya nggak sependek itu. Kalau biaya pernikahan oke, mungkin bisa ya beberapa bulan dicari dapat. Tapi untuk kedepannya gimana? Apalagi kalau misalkan dia seorang pria, kan otomatis harus dia yang bertanggung jawab atas kamu, atas mencari nafkah gitu. Ya, makanya kalau Seven of Pentacles ini tentang hubungan, eh, pesannya adalah kalian mau sama-sama berjuang untuk hubungan ini dan berjuang dalam keuangan. Mungkin akan bisa terrealisasikan hubungan yang apa namanya, hubungan yang sukses, hubungan yang lancar gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini, ini nggak ada omongan gitu loh. Dari si dia nggak ada omongan, ayo kita sama-sama cari bareng-bareng yuk gitu. Karena ego dia itu sudah lumayan tinggi, ada rasa gengsi. Terus itu stereotip ya, stereotip yang memang sudah tertanam di benak dia seperti itu. Ya, eh, memang seorang prialah yang harus apa bertanggung jawab mencari nafkah gitu ya. Nah, sehingga ketika dia tahu keadaan dia ini benar-benar limit ya, keadaan dia memang limit terbatas ya, untuk hubungan ini dia lagi pikir-pikir gitu ya, mau digimanain ke depannya. Oke, nikah di KUA aja nggak mahal gitu ya. Loh, abis itu abis nikah mau gimana? Gitu loh ya. Ya kan? Karena memang kalau aku lihat baik ini kamu atau mungkin dia kalau udah nikah tuh pengennya punya rumah sendiri, gak mau campur dengan orang tua. Itu ada yang berpikiran seperti itu, entah ini kamu atau dia gitu ya. Sehingga kan gak bisa dipaksakan gitu. Oke, semoga maksud lah ya, nyambung maksud aku ya. Terus itu juga kalau aku lihat kayaknya kamu ini sudah punya stereotip ke dia bahwa dia ini orang yang jahat, dia ini orang yang nakal. Kenapa? Dulu dia ini punya perilaku yang salah ya, pernah mungkin ya, mungkin misal dia pernah mengkhianati kamu, pernah nyelingkuhin kamu, pernah ngebohongin kamu. Nah, mungkin itu udah berulang kali atau cukup besar lah ya kesalahannya. Sehingga sekarang tuh di otak kamu itu udah tertanam orang ini tuh jahat. Orang ini dulu selingkuhin aku berulang kali. Orang ini tuh pernah nipu aku sangat sangat besar gitu ya. Sehingga ini ada judge gitu ya dari kamunya, kamu menjudge dia, kamu menjudge dia, eh, ya dia orang yang jahat, dia orang yang em, apa, orang yang nggak baik kayak gitu, ya. Jadi kayak apa ya, bahasa Indonesia judge itu menuduh ya, ya, ya menuduh gitu ya, ya menuduh bahwa dia bukan orang yang baik. eh Menempelkan apa sih kalau judge itu menempelkan ini suatu apa sih namanya merek ya sesuatu merek ke orang gitu ya. Nah, oke, memang mungkin dulu dia pernah bersalah sama kamu. Mungkin dia pernah dulu menyakiti kamu dan itu cukup besar ya salahnya dia. Tapi kalau memang kalian menginginkan em, hubungan yang langgeng, seharusnya nggak ada penjudge ya. Apa sih namanya? Nanti aku lupa. Oh ya, penghakiman ya. Kamu tidak seharusnya menghakimi dia dengan kata-kata dia jahat, dia tukang selingkuh atau apa. Nah, itu dia merasa tidak adil gitu ya. Dia merasa terpojokkan, dia merasa tidak adil dengan
penghakiman kamu dengan pikiran kamu yang memberikan keputusan seperti itu ya ke dia, memandang dia seperti itu. Dia merasa tidak adil. Jadi daripada kamu berpikiran dia orang yang jahat, dia orang yang suka selingkuh, sebaiknya di sini sih kalau pesan judgement adalah yuk duduk sama-sama, kalian bicarakan baik-baik. Apa masalah yang terjadi di hubungan ini dan cari solusinya. Gitu ya. Oke, memang dia dulu pernah berbuat salah, tapi bisakah itu hilang dari perspektifmu gitu. Apa yang perlu dia lakukan agar perspektifmu itu udah nggak seperti itu lagi. Ya, tidak tertanam lagi di otakmu bahwa dia orang yang jahat, orang yang suka selingkuh. Kalau memang kalian masih mau ngejalanin hubungan ini dengan lancar, dengan sukses gitu. Jadi di sini harus rubah dulu perspektif kamu. Dengan cara apa? Ayo duduk sama-sama, cari, dikomunikasikan gimana solusi yang tepat. Ya, kamu maunya gimana biar perspektif kamu berubah. Apa yang kamu mau dari dia gitu. Tapi kalau tentang komitmen, tentang segera-segera juga dinikahkan atau diapain atau ya ada komitmen, aku lihat ini dia belum siap gitu. Tapi kalau misalkan cuman komitmennya kayak pacaran doang gitu, iya mungkin bisa. Tapi kalau misalkan kamu meminta untuk segera dinikahkan, ini aja dia masih mikir-mikir lagi nih hubungan mau digimanain gitu. Jadi makanya di sini hal utama untuk paling tidak membuka penyelesaian di hubungan kalian ini adalah dengan komunikasi. Karena kalau aku lihat juga memang komunikasi kalian ini buruk banget gitu ya. Jarang banget ada komunikasi. Apalagi di sini kalau aku lihat ada yang LDR. Lebih sulit lagi tuh komunikasinya, adet-adetan tuh komunikasinya, ya kan? Jarang banget, apalagi kalau misalkan sampai beda negara, ya kan? Beda kota aja udah susah komunikasinya, apalagi beda negara. Nih, ada yang beda kota, beda provinsi, beda negara, ya ada jarak lah di antara kalian yang cukup jauh. Jadi emang gitu ya, butuh komunikasi dan satu lagi kejujuran dan keterbukaan satu sama lain. Itu sih yang penting karena di sini kalau aku lihat memang entah ini kamu ataupun dia masih ada yang suka menutup-nutupi kejujuran yang seharusnya pasangan tahu gitu. Ya, harus jujur dan terbuka. Oke, ini entah ini kamu atau dia ya. Di sini ada strength. Sejujurnya kalau aku lihat, kalau misalkan ini dia, sebenarnya kalau dibilang cinta, of course orang ini cinta. Orang ini bahkan bergairah banget, menggebu-gebu bahkan dengan kamu. Sehingga saking menggebu-gebunya itu juga bisa rentan terhadap ledakan emosional, kecemburuan ya di hubungan kalian. Dan aku lihat di sini memang setiap orang kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, kekurangan orang itu pasti banyak ya. Sehingga di sini memang harus ada saling pengertian dari kedua belah pihak untuk memahami kekurangan pasangan masing-masing. Ya, kamu harus memahami kekurangan dia. Dia pun juga harusnya bisa memahami kekurangan dari kamu. Terus itu, memang kalau kalian ingin mendapatkan hubungan yang berkualitas dan saling menarik pasangan, memang butuh memperkuat hubungan itu dengan saling membantu, saling berempati, saling memahami keinginan pasangan, ya. Dan jika memang kalian pernah ada dalam suatu pertengkaran yang sengit, pertengkaran yang luar biasa gitu ya, besar gitu ya. Mungkin sebaiknya di sini kalian bisa memperlakukan satu sama lain dengan kebaikan, dengan kesabaran ya, daripada di sini kalian meluapkan emosi yang meledak-ledak
marah-marah gitu ya. Jadi apapun, cobalah untuk saling memahami satu sama lain gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini, kalau dibilang cintanya itu sampai yang kamu harus jadi milik aku gitu loh. Ya, jadi kayak bahkan kalau misalkan dia ngeliat kamu deket dengan cowok lain gitu ya, dia udah langsung cemburu, dia langsung marah, emosi gitu. Nah, kamu pun begitu ya. Pokoknya kamu harus laki-laki di hidupmu itu ya cuman dia dan ya mungkin orang tuamu gitu ya. Cuman itu doang. Yang lain jangan gitu loh. Saking apa namanya? Mengekang gitu ya. Bukan mengekang sih. Lebih ke kamu milikku gitu. You are my own gitu ya. Iya kamu milikku gitu. Jangan jangan main hati ke yang lain gitu loh. Dan kamu pun begitu sebenarnya. Sehingga ini rentan sekali hubungan yang penuh dengan kecemburuan, keegoisan kayak gitu ya. Jadi kayak pasangan aja nggak boleh berteman dengan lawan jenis kayak gitu atau dekat dengan lawan jenis itu langsung timbul deh kecemburuan, kecurigaan. Ya, itu yang membuat hubungan kalian kadang menyulut emosi, akhirnya bertengkar lagi. Mana ego di sini bermain ya. Dia ego, kamu juga ego gitu. Ya, jadi sebaiknya kalau pesan dari Strength adalah kalau ada masalah yang seperti ini tentang memang perasaan, tentang hubungan yang memang untuk memperkuat atau menunjukkan kita sama-sama saling cinta ya bukan dengan amarah ya, tapi cobalah untuk saling memahami, sabar, terus itu berikanlah apa itu namanya? Kebaikan-kebaikan, kebebasan ke pasangan. Ya, ya bukan berarti bebas sebebas-bebasnya sampai kamu nggak tahu sama sekali kabar pasangan, nggak gitu juga. Maksudnya bebas, ya kalau dia mau kerja, ya oke kita profesional, silakan. Namanya juga bekerja ya, kita nggak bisa menentukan siapa yang nanti jadi klien kita, siapa yang jadi teman kerja kita, gitu kan nggak bisa ya. Jadi ya silakan, tapi tetap jaga hati, gitu loh maksudnya. Silakan membebaskan pasanganmu, tapi saling percaya, saling profesional aja gitu. Dan sejujurnya ini Five of Cups tegak berarti ada yang disesali orang ini ya karena hubungan kalian tidak bisa apa ya berhasil, tidak bisa langgeng intinya seperti itu ya. Banyak sekali konflik. Terus itu putus nyambung putus nyambung. Apalagi kalau saat ini kalau aku lihat nih ada jarak di antara kalian. Atau mungkin ya ini kalian sudah berpisah. Itulah yang dia sesali. Terus itu juga kalau aku lihat di sini walaupun kalian sudah berpisah ya, atau mungkin entahlah aku menyebutnya ini apa jeda atau apa nggak ada komunikasi lah intinya ya nggak ada komunikasi nggak ada pertemuan eh orang ini menyesali tapi dia tetap stay pada perasaan dia ke kamu nih ada stay optimistic about your love life ya perasaan dia itu tetap masih ada untuk kamu tapi hubungan ini tuh sudah hancur gitu loh sudah ada ketidakpercayaan lagi sehingga orang ini merasa bersalah kalau aku lihat ya sangat merasa bersalah karena dia tidak bisa apa ya mempertahankan the one bagi dia the one-nya itu siapa ya kamu gitu ya dia tidak bisa mempertahankan kamu untuk selalu berada di sisi dia itu yang dia sesali entah apa ya kan banyak ya nih yang sedang berkalut di hidup dia, di pikiran dia gitu ya. Bukan hanya masalah tentang percintaan ya. Nah, jadi kalau aku lihat di sini orang ini menyesal banget, orang ini sedih bahkan ya. Ini juga ada faktor dari judgment ini. Kamu sudah mencap dia bahwa dia orang yang nakal, bahwa dia orang yang jahat, orang yang suka selingkuh, apalah ya kamu menjudge dia. Sehingga aku lihat di sini stereotip kamu itu sulit untuk bisa berubah tentang dia yang baik-baik gitu loh. Sebenarnya dia ini juga ada baiknya, tapi stereotip kamu itu sudah terlalu besar sehingga menutupi pikiran kamu, menutupi pandangan kamu bahwa orang ini tuh juga ada kebaikannya, ada baiknya gitu loh.
Nah, terus itu juga memang ini, apa ya, kayaknya kamu itu sudah kehilangan rasa emosional kamu ke dia, atau, rasa cinta kamu ke dia, kayak terlihatnya tuh kayak kamu udah ogah-ogahan deh gitu ya, ngejalanin hubungan dengan dia. Terus itu juga aku lihat ini memang, sepenuhnya terlibat secara mental ya. Jadi mental kalian itu sudah, apa ya, udah drop gitu deh kalau ngomongin tentang hubungan dengan dia ini, ya itu karena kamu sudah terlalu kecewa. Sehingga mental kamu yang, apa ya, terombang-ambing di sini gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini, memang ada rasa takut dari dia. Dia takut akan kamu tinggalkan. Ya, jadi dia takut sendirian tanpa kamu. Dan aku lihat juga, orang ini juga ya kecewa ya karena memang, dia bisa-bisanya gitu tidak tidak bisa mempertahankan hubungan ini ya. Bisa-bisanya kamu terlepas dari dia, kayak gitu deh. Ya, intinya orang ini sedih, orang ini menyesal, orang ini merasa bersalah, dan orang ini takut ditinggalkan oleh kamu. Ya, itu semua gara-gara dia gitu. Ya dia tahu itu semua gara-gara dia dulu pernah mengkhianati kamu, pernah membuat kamu kecewa, dan akhirnya kamu mempunyai stereotip yang buruk tentang dia. Dan stereotip buruk itu sudah menutupi eh, sifat-sifat kebaikan yang sebenarnya dia punya gitu loh. Ya, jadi kamu itu udah nganggap dia ini kayak orang yang bukan orang baik gitu loh. Itulah yang membuat dia merasa kecewa juga ya. Kecewanya ke diri dia sebenarnya, ke diri dia. Karena kamu sampai-sampai gara-gara dia bisa membuat kamu berpikiran bahwa dia buruk gitu loh, ya. Tidak sepenuhnya dia menyalahkan kamu, enggak. Tapi justru ini dia menyalahkan diri dia sendiri. Kok bisa saya dulu membuat kamu setrauma ini gitu, sesakit itu gitu. Akhirnya kamu sampai berpikir seperti itu tentang aku. Nah, kayak gitu ya. Ada rasa bersalah dari orang ini. Dulu memang gini, kenapa dia memperlakukan kamu seperti itu ya, nyelingkuhin kamu, terus itu nyakitin kamu ya, membuat kamu kecewa. Itu karena dulu stereotip dia tentang hubungan itu kayak, ya namanya juga cinta, ya cinta aja deh gitu loh. Maksudnya pemikirannya itu kayak datar gitu loh ya. Kalau cinta ya udah cinta aja, itu nggak ada hal yang spesial gitu loh dalam dalam namanya romansa ya, atau mencintai seseorang itu nggak ada spesialnya gitu ya. Kalau misalkan kamu suka sama aku ya udah gitu, suka aja. Dan kalaupun aku mandang kamu ya ya udah biasa aja gitu ya, suka ya suka aja gitu. Jadi tidak ada pengorbanan, tidak ada perjuangan di hubungan ini, sehingga orang ini tuh masih, ya udah kalau kamu suka sama aku ya udah gitu. Sehingga orang ini masih suka ke sana sini cari-cari perhatian orang lain gitu, sehingga membuat kamu kecewa. Tapi setelah apa yang pernah terjadi dan mungkin dia sudah mendapatkan karmanya ya, orang ini tuh sudah sadar akhirnya. Oh, ternyata dia salah. Ternyata kalau mau punya hubungan yang romantis, punya hubungan yang langgeng, itu memang harus ada pengorbanan dan perjuangan dari kedua belah pihak. Jangan hanya sekedar satu orang aja di hubungan ini yang berjuang, tapi memang harus dari kedua belah pihak. Sehingga orang ini tuh punya perspektif sekarang, dia pengen memberikan effort yang lebih ke kamu, gitu ya. Tapi ini hanya sekedar energi kalau aku lihat, karena kan keadaan dia memang lagi limit gitu loh ya. Ini energi dia tuh pengen memperjuangkan kamu, dia pengen memberikan langkah pasti, atau memberikan kepastian ke kamu. Tapi ini energi aku lihat masih ada ketidakmampuan dari si dia, gitu loh. Ya makanya kalau kamu selalu mendengar aku ngebacain orang ini akan datang ke kamu, orang ini akan datang ke kamu.
Tapi kok nggak datang-datang? Ya itu, karena orang ini masih limit gitu loh. Ya. Jadi ini nih energi dia gitu. Energi dia, keinginan dia ya memang pengen datang, pengen memperjuangkan kamu. Tapi kalau aku lihat dari sini masih ada ketidakmampuan dari dia. Gitu ya. Jadi memang eh, kenyataan hidup dengan omongan itu memang gampangan ngomong ya. Aslinya, aslinya kehidupan dia itu ya berat gitu dan nggak segampang ngomong kayak gitu. Ya kalau aku memang tinggal ngomong aja kan aku ngebacain ya. Jadi ya kamu harus paham aja deh gitu. Andai nih itu terjadi dengan kamu, emang kamu bisa gitu me- menjalani kehidupan seperti dia? Kan sulit gitu. Ya. Oke, jadi intinya pahamilah. Kalau energinya aku lihat dia ingin memperjuangkan kamu. Ya, dia ingin memberikan kepastian untuk kamu dalam hubungan ini mau di gimana. Ini tuh sebenarnya pengen. Cuman kalau aku lihat nih, orang ini limit, limit akses ke kamu, ya, limit keuangan ke kamu, limit juga apa namanya kepercayaan dari kamu, limit semua ini gimana? Memang kalau aku lihat karakter orang ini memang pemberani, ya, pemberani, kuat, mandiri, terus itu juga dia tidak takut dengan apapun ya, kecuali Tuhannya, ya. Dan aku lihat dia ini ya seperti sosok kesatria, ya kalau aku lihat penuh energi, berani, ya. Terus juga orangnya menarik, entah menarik secara apalah ya, mungkin ya memang secara fisik atau mungkin em, perilaku, tindakan, pola pikir, intinya nih orang menarik gitu. Terus itu juga orangnya itu tidak takut dengan apapun. Dia bahkan di sini kalau aku lihat sangat siap untuk berjuang untuk apa yang memang menurut dia pantas itu menjadi milik dia, yang memang itu milik dia akan dia perjuangkan gitu. Dia orangnya berani untuk memperjuangkan apa yang memang milik dia gitu. Cuman memang sayangnya orang ini impulsif, jadi dia akan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dia pikirkan sekarang atau sesuai dengan mood dia gitu. Sehingga kalau aku lihat di sini, ketika orang ini pengen ngejar kamu, ya dia akan segera melakukan pengejaran untuk kamu gitu ya. Di saat dia lagi pengen untuk komunikasi dengan kamu, ya dia akan segera komunikasi dengan kamu. Cuman memang karena orangnya impulsif, sehingga sifat dari si orang ini yang gegabah dan mudah berubah-ubah inilah yang dapat membuat kamu itu kesulitan untuk bisa menetap dengan orang ini. Ya, apalagi kalau misalkan kamu mau mikirin tentang hubungan jangka panjang dengan orang ini. Ini memang masih sulit gitu, ya. Dan apalagi orangnya kan memang ego, ya, orangnya ego. Jadi apa ya? Ya menyulitkan lah ya untuk kalian berdua gitu. Entah memang kalian berdua ini memang sama-sama ego sehingga ya menyulitkan untuk kalian punya hubungan jangka panjang sehingga di sini cobalah untuk turunkan ego masing-masing. Itu sih ya, komunikasi, turunkan ego masing-masing itu ya. Dan kalau aku lihat juga sebenarnya setiap kalian berkomunikasi atau kalian berdekatan gitu ya, adalah ya kamu di sisi dia dan dia di sisi kamu. Sebenarnya kalian ini sama-sama merasa senang, sama-sama eh, apa ya, apa ya, merasa kayak ya itu dunia milik berdua itu nah ya. Ya, intinya kayak waktu itu cepat berlalu aja gitu. Karena kalian sebenarnya menikmati satu sama lain ketika kalian berdua, ketika kalian masih berdua gitu. Saat kalian berdua itu kalian menikmati momen bersama sehingga sampai lupa waktu gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kayaknya dia siap deh untuk berani mengambil resiko ya. Dan aku lihat juga kayaknya nih orang akan siap
juga untuk tidak tidak takut akan penolakan dari kamu. Jadi kayaknya energinya nih orang bakalan siap untuk datang ke kamu, memperjuangkan kamu. Kapan tepatnya? Di tarot nggak ada waktu pasti ya. Cuman oke deh, kita lihat mungkin kisaran bulan depan ya, atau di musim panas. Ya, kalau di musim panas tuh kapan tuh? Ya kisaran itulah ya. Tapi ingat, setiap energi orang beda-beda, jadi nggak akan pasti juga di bulan-bulan itu, ya. Bisa jadi cepet, bisa jadi ternyata ya mundur gitu ya. Tapi intinya nih orang, karena ini di kartu keenam ya, Knight of Wands-nya itu memang kayak sebuah rencana ya, rencana dari dia suatu saat nanti dia akan siap untuk memperjuangkan kamu dan tidak takut akan penolakan dari kamu. Berarti ya nunggu sampai dia nggak insecure lagi. Kalau aku kan lihat di sini dia masih insecure ya. Jadi kalau aku lihat sabar aja ya. Kalau memang kamu masih mengharapkan dia. Kalau kamu nggak mau mengharapkan dia lagi ya sudah. Gitu loh. Ya tinggal cari yang lain aja. Nggak usah dibuat pusing. Oke? Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah marah-marah, santai aja. Pembacaan ini mungkin untuk zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada dari zodiak Leo. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku dan zodiaknya pun yang aku sebutkan bisa terbolak-balik, bisa itu zodiak kamu, bisa ini zodiak dia. Ya, jadi berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.